Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang tata letak dari hal kaitannya dengan sahibul hal. Pada asalnya, peletakan dari hal ini jatuh setelah sahibul hal. Jadi, sahibul hal terlebih dahulu, baru kemudian diiringin dengan hal. Karena memang pada dasarnya hal ini adalah untuk menjelaskan kondisi daripada sahibul hal. Dan biasanya penjelasan tentang kondisi atau keadaan daripada sahibul hal itu jatuh setelah sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz Ja'a Sa'idun Rokiban. Ja'a datang, Sa'idun siapa Sa'id, Rokiban padahal dalam keadaan mengendarai. Lafaz Rokiban ini adalah hal yang fungsinya untuk menjelaskan keadaan dari Sa'idun yang dalam hal ini sebagai sahibul halnya. Jadi ini adalah peletakan dasar dari hal dan sahibul hal. Sahibul hal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan halnya. Namun terkadang dalam suatu kondisi ada kalanya hal itu mendahuluin sahibul hal, baik dalam arti wajib mendahuluin atau malah wajib diakhirkan dari sahibul halnya. Artinya hal tidak boleh mendahuluin sahibul hal. Kita mulai dari kondisi di mana hal ini wajib mendahuluin sahibul hal. Jadi di sini akan dijelaskan beberapa kondisi di mana hal wajib mendahului sahibul halnya. Yang pertama adalah manakala sahibul hal ini berupa isim nakirah. Jadi manakala sahibul hal di sini berupa isim nakirah, maka hal wajib didahulukan dari sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz inda khalilin kariman ulamun. Inda khalilin ialah di sisi khalil, kariman padahal mulia, gulamun adapun seorang anak. Khalil memiliki anak yang dalam kondisi mulia. Lafaz kariman ini adalah kalimat yang berkedudukan sebagai hal, sementara sahibul halnya adalah lafaz gulamun. Karena memang sahibul hal di sini berupa isim nakirah, maka dalam kondisi ini hal wajib didahulukan dari sahibul halnya. Ini adalah kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah manakala sahibul hal ini diringkas atau di sini dimahsur. Contohnya seperti lafaz ma jaa najihan illa Khalidun. Majaa tidak ada yang datang, najihan dalam keadaan lulus, illa Khalidun kecuali siapa Khalid. Di sini sahibul halnya adalah lafaz Khalidun dan halnya adalah lafaz najihan. Dalam susunan ini terdapat pembatasan dari sahibul hal. Artinya sahibul halnya itu dimahsur, dibatasin. Maja'ana jihan illa Khalidun, tidak ada yang datang dalam keadaan lulus kecuali Khalid. Hanya Khalidlah yang datang dalam keadaan lulus. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan dari sahibul hal. Dengan demikian maka hal wajib untuk didahulukan dari sahibul halnya. Contoh yang lain, wa innama ja'a najihan Khalidun. Wa innama dan hanya saja ja'a datang najihan dalam keadaan lulus, Khalidun siapa Khalid. Maknanya sama dengan yang di atas, bahwa
yang datang dalam keadaan lulus itu hanya Khalid saja, tidak ada yang lain. Ini maksud daripada sahibul halnya diringkas atau dibatasin, sehingga tidak ada sahibul hal yang lain yang dimaksud di dalam susunan tersebut melainkan Khalid. Ini adalah beberapa keadaan di mana hal wajib didahulukan dari sahibul halnya. Selanjutnya kondisi di mana hal ini wajib untuk diakhirkan. Jadi pada kondisi yang pertama tadi, hal wajib untuk didahulukan. Sementara pada kondisi ini, hal wajib untuk diakhirkan. Yang pertama adalah manakala hal ini dibatasin atau dimahsur dengan adat illah atau dengan adat innama, sama dengan tadi. Jadi manakala pada kondisi yang hal wajib didahulukan itu sahibul halnya yang dimahsur, namun dalam kondisi ini halnya yang dimahsur atau yang dibatasin. Contohnya seperti lafaz maja'a Khalidun illa najihan. Maja'a Khalidun, tidak datang Khalidun, siapa Khalid, illa kecuali najihan dalam keadaan lulus. Khalid tidak datang melainkan dalam keadaan lulus. Dalam susunan ini adanya pembatasan terhadap keadaan Khalid ketika dia itu datang. Karena sebelum kata-kata illa najihan, bisa jadi terdapat beberapa kondisi yang dialamin oleh Khalid ketika dia itu datang. Khalid bisa tidak lulus atau tidak berhasil, bisa saja Khalid itu keadaannya sakit, marah-marah, dan lain sebagainya. Semua kondisi-kondisi yang ada itu hilang setelah adanya kata-kata illa najihan. Jadi adanya pembatasan terhadap kondisi dari Khalid, bahwa Khalid itu datang dalam keadaan sukses dan lulus. Contoh yang lain seperti lafaz wa innama ja'a Khalidun najihan. Wa innama, dan hanya saja, ja'a datang Khalidun, siapa Khalid, najihan dalam keadaan lulus. Maknanya sama dengan di atas, yaitu Khalid datang hanya dalam keadaan sukses dan lulus. Yang di atas dibatasin dengan adat hasar ilah, sementara untuk contoh yang kedua di sini dibatasin dengan adat innama. Contoh yang lain seperti di dalam ayat Al-Qur'an, wama nursilu al-mursalina illa mubashirina au mundzirin. Wa ma nursilu, dan tidak mengutus siapa kami Allah, al-mursalina, kepada beberapa utusan, illa mubasyirina, illa melainkan mubasyirina, dalam keadaan sebagai pembawa berita gembira, au mundzirin, atau sebagai pembawa berita ancaman. Dalam susunan ini terdapat pembatasan hal, yaitu lafaz al-mubasyirin dan lafaz al-mundzirin terhadap kondisi daripada lafaz al-mursalin, bahwa Allah itu tidak mengutus para utusan melainkan hanyalah untuk memberikan kabar gembira atau untuk memberikan kabar yang berupa ancaman. Jikalau mengikuti Allah, maka Rasul itu adalah seorang pembawa berita baik. Sementara jikalau dia itu berpaling dari ajaran Allah, maka fungsi daripada al-mursalin itu sebagai mundzirin. Ini adalah kondisi yang pertama di mana hal wajib diakhirkan dari sahibul halnya. Artinya tidak boleh mendahului sahibul halnya. Kemudian kondisi yang kedua, manakala sahibul hal ini dalam keadaan majrur yang diijarkan sebab idhofah.
Berarti kondisi daripada sahibul halnya ini sebagai mudhof ilaih. Maka di sana hal tidak boleh mendahului sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz yu'jibuni wuqufu Khalidin khatiban. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku wukufu Khalidin apa berdirinya Khalid khatiban padahal sebagai seorang khatib. Dalam susunan ini kita perhatikan lafaz Khalidin yang i'rabnya diejerkan sebagai mudhof ilaih dan mudhofnya adalah lafaz wukufun. Jadi lafaz Khalidin itu berada di dalam susunan idhofah di mana dia sebagai mudhof ilaih dan diejerkan. Sementara lafaz khatiban di sini adalah sebagai halnya yang menjelaskan tentang kondisi dari lafaz Khalidin. Karena memang lafaz Khalidin yang sebagai sahibul hal dalam keadaan majrur sebab idhofah dan dalam hal ini sebagai mudhof ilaih, maka hal tidak boleh didahulukan dari sahibul halnya. Ini jikalau sahibul halnya majrur sebab idhofah. Lalu bagaimana manakala sahibul halnya itu dalam keadaan majrur tapi majrurnya itu sebab dimasukin oleh huruf jar asli, artinya bukan huruf jar tambahan. Maka dalam hal ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hal juga wajib untuk diakhirkan, tidak boleh mendahului sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz marartu bi Khalidin farohan. Marartu lewat siapa saya bi Khalidin bertemu dengan Khalid farohan dalam keadaan bahagia. Di sini lafaz Khalidin merupakan sahibul hal dan dia dalam keadaan majrur sebab didahuluin oleh huruf jar yang asli dan ini bukan tambahan. Maka dalam susunan ini lafaz farohan yang merupakan hal tidak boleh mendahului sahibul halnya. Ini jikalau huruf jarnya adalah huruf jar yang asli. Ini menurut jumhur ulama. Namun di sini Ibnu Malik memperbolehkan mendahulukan hal dari sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz wama arsalnaka illa kafatan linnasi wa ma arsalnaka dan tidak mengutus siapa kami Allah kepadamu illa kecuali kafatan padahal untuk seluruh linnasi bagi manusia. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan hanyalah untuk seluruh manusia. Lafaz kafatan di sini merupakan kalimat yang kedudukannya sebagai hal. Sementara sahibul halnya di sini adalah lafaz linnasi. Jadi sahibul halnya di sini adalah lafaz annas, sementara halnya adalah lafaz kafah. Sahibul hal di sini dalam keadaan majrur dan dijarkan oleh huruf jar asli. Menurut Ibnu Malik, karena memang sahibul halnya itu dijarkan oleh huruf jar asli, maka dalam hal ini hal boleh mendahului sahibul halnya. Namun menurut jumhur ulama hal itu tidak diperbolehkan. Kondisi tersebut tidak memperbolehkan hal mendahului sahibul hal. Namun hal wajib diakhirkan dari sahibul halnya. Jadi di sini terdapat dua perbedaan pendapat. Hal ini terjadi manakala sahibul hal dalam keadaan majrur dan didahuluin oleh huruf jar yang asli. Kemudian bagaimana manakala sahibul halnya di sini sama, yaitu dalam keadaan majrur, namun di sini diijarkan oleh huruf jar zaidah, huruf jar tambahan, bukan huruf jar asli. Maka dalam kondisi seperti ini, seluruh ulama sepakat membolehkan mendahulukan hal dari sahibul halnya. Jadi ini hal boleh didahulukan dari sahibul halnya. Alasannya karena memang keberadaan daripada huruf jar tambahan itu dianggap tidak ada, sehingga keberadaan huruf jar sama dengan tidak ada. Contohnya seperti lafaz ma jaa
rakiban min Zaidin. Maja'a tidak datang rokiban dalam keadaan berkendara min Zaidin siapa Zaid. Lafat min rokibin ini adalah sohibul halnya yang dalam keadaan majrur, namun di sini dijerkan oleh huruf jer tambahan, bukan huruf jer asli, sehingga hal boleh mendahuluin sohibul halnya. Karena keberadaan dari huruf jer ini sekalipun ada di dalam penulisan, namun tetap hukumnya dianggap tidak ada. Contoh yang lain, wakafa sodikon bika. Wakafa dan cukuplah sodikon sebagai teman, bika siapa dirimu. Lafaz sodikon kedudukannya sebagai hal, sementara sahibul halnya adalah domerka. Domerka di sini dalam keadaan majrur, namun dijerkan oleh huruf jer tambahan yang keberadaannya dianggap tidak ada. Sehingga dalam hal ini hal boleh mendahuluin sahibul halnya. Ini seluruh ulama sepakat terhadap hukum tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa keadaan daripada sahibul hal yang dalam keadaan majrur itu terdapat 3 hukum terhadap peletakan dari hal dan sahibul halnya. Yang pertama, manakala sahibul hal itu dimajrurkan sebab idhofah yang posisinya sebagai mudhof ilaih, maka hal tidak boleh mendahuluin sahibul halnya. Kemudian manakala sahibul hal itu majrur karena memang dimasukin oleh huruf jer yang asli, maka menurut jumhur ulama di sana dikatakan hal tidak boleh mendahuluin sahibul halnya. Namun menurut Ibnu Malik diperbolehkan. Jadi hal boleh mendahuluin sahibul halnya. Namun manakala sahibul halnya itu majrur disebabkan oleh huruf jer tambahan, maka seluruh ulama sepakat hal boleh mendahului sahibul halnya, karena keberadaan dari huruf jer zaidah itu di dalam penulisan dianggap hukumnya sama dengan tidak ada. Ini adalah kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga adalah manakala hal itu berupa jumlah yang diiringin dengan waw haliyah. Maka dalam kondisi ini hal tidak boleh mendahuluin sahibul halnya. Contohnya seperti lafaz jaa Khalidun wasyamsu tali'atun. Ja'a datang Khalidun siapa Khalid, wasyamsu padahal adapun matahari, tali'atun ialah terbit. Khalid datang dalam keadaan matahari terbit. Di sini lafaz wasyamsu tali'atun adalah merupakan hal dari sahibul hal yang berupa lafaz Khalid, namun hal di sini berupa jumlah yang diiringin dengan waw hal. Maka dalam kondisi seperti ini hal tidak boleh mendahului sahibul halnya. Ini manakala hal yang berupa jumlah tersebut diiringin dengan waw haliyah. Selanjutnya bagaimana manakala hal yang berupa jumlah tersebut tidak diiringin dengan waw haliyah? Maka dalam kondisi seperti ini hal boleh mendahului sahibul hal dan boleh juga tidak. Jadi hukumnya boleh. Contohnya seperti lafaz jaa Khalidun yahmilu kitabahu. Ja'a datang Khalidun siapa Khalid, yahmilu padahal dalam keadaan membawa siapa itu Khalid, kitabahu kepada kitabnya. Kita perhatikan lafaz yahmilu yang dalam posisi ini sebagai hal yang menjelaskan kondisi daripada lafaz Khalidun sebagai sahibul halnya. Dalam contoh ini hal tidak mendahului sahibul halnya karena hal adalah merupakan jumlah, namun di sini tidak diiringin dengan waw haliyah. Kemudian contoh hal yang berupa jumlah yang tidak diiringi dengan waw haliyah namun dia didahulukan dari sahibul halnya, seperti lafaz jaa yahmilu alkitab Khalidun.
Ja'a datang, yahmilu padahal membawa alkitabah kepada kitab, Khalidun siapa Khalid. Jadi yahmilul kitab di sini adalah merupakan jumlah yang kedudukannya sebagai hal, namun di sini tidak didahuluin oleh waw haliyah, maka diperbolehkan untuk mendahuluin sahibul halnya. Jadi inilah beberapa kondisi di mana dalam peletakan antara hal dan sahibul hal, pada awalnya adalah hal jatuh setelah sahibul hal. Namun terdapat beberapa kondisi di mana hal wajib didahulukan dari sahibul halnya, dan terdapat pula beberapa kondisi di mana hal wajib diakhirkan, artinya tidak boleh mendahului sahibul halnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.